gila baru boleh. Oh di situ. Oh, kambuhan iki. Halo Rek, kae ngancani waktu mau nyantai, koyok biasa Mancing Boys siap ngibur awakmu kabeh Rek. Minggu-minggu iki kondisi utawa cuaca laut nang perairan Madura gelek keterangin ambek arus sing bawanter. Akhire mancingnya gak iso maksimal. Mancing Boys dino iki nyoba berpetualang nang Lamongan mana Rek. Nila Lamongan part kedua. Berhubung mancing dino iki duduk turnamen geden, tim Mancing Boys budal awan. Sekitar jam 10-an tim langsung bergas nang tujuan spot. Yoiku nang Desa Medang, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Kurang lebih 2 jam perjalanan teko Surabaya, tim Mancing Boys wis tutuk wilayah Kabupaten Lamongan. Lokasi spot tambak sing jange diparani sik pancet Rek, yoiku nang Dusun Keban, Desa Medang, Kecamatan Gelagah, Kabupaten Lamongan. Kondisi cuaca dino iki cerah, blas gak ketok mendung. Muga-muga ae cuacane apik sampai sore. Jarak teko kota Lamongan nang daerah wilayah Kecamatan Gelagah kurang lebih 17 km. Wilayah Gelagah iki manggon nang sisih lor Kabupaten Lamongan. Ditontok teko infrastruktur wilayah Kecamatan Gelagah, sak dawa perjalanan embong sing diliwati wis apik kabeh. Dadi nek awakmu jange mancing utawa plesir nang Gelagah Lamongan, ojo kuwatir perkara embong. Sak dawa perjalanan mulai ngliwati gapura mlebu Desa Duduk Lor, kiwa tengen pemandangannya tambah atusan hektar. Soale ancen warga masyarakat saubenge Desa Medang, Kecamatan Gelagah, ancen petani tambak sing wis turun temurun sampai saiki. Kurang lebih 2 jam perjalanan terus Surabaya, akhirnya tim wis tutuk lokasi yaitu nang Dusun Keban, Desa Medang. Mari ngono, tim langsung melaku bareng-bareng nang spot tambak. Balik mana? Saiki pancet deket Gelagah Lamongan ya, part loro. Balik ini mana? Mancing Boys tetap andalan. Ya, ini dendam keseluruhan sampai kuburan boy. Part loro kalah, lanjut part telu. Nek disat tambake. Iki engko kan wong ono akeh dipecah di rong tim. Sak time iku wong 3, sing kalah masak. Sak kopine nyelong setap dhisik iku. Wah, iki ngarai iki. Ben melok time sapa iki? Wis, ngono ae, prepare sik. Targete Yakin nunggu. lah yo ayo dino iki watuk tok aku kowe. Saya tak belajar watuk. Wis enak watukku. Itu jare ono master situ yo. Jare ini mau wentok itu tok warak ping tok. Kate kesuwen, arek-arek langsung nyiapno masang piranti andalane. Umpan trip mancing dino iki nggawe 2 jenis umpan Rek. Cacing ambek pelet. Target mancing dino iki sik tetep iwak nila Rek. Asline nang jero tambak iki ono iwak tombro barang.
Tapi mulai trip pertama wingi tombroe belas gak ono sing munggah. Dominan iwak nila. Trip mancing dino iki dibagi rong tim rek. Soale ono kejuarane. Sopo sing oleh titik ya iku sing kalah mesti ae dan kudu masakno gawe arek-arek kabeh. Oke baik, gak kesuwen arek-arek langsung ae uncal umpan. Stasiun dangdut, 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 digoyang tambah Yahut, dangdut, dangdut, stasiun dangdut, semua Saksikan Stasiun Dangdut spesial bersama Emco hari Minggu jam 12 siang hanya di JTV. Acara ini didukung oleh Cat Calon, harga ekonomis. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, Saksikan Pojok TV hanya di JTV. Ono akeh cara mancing iwak nila. Mulai teko piranti sing digawe sampai umpan sing tepak. Kabeh iku mau tergantung teko lokasi tambak. Banyu tambak, jenis iwake, pakan opo alami, piranti mancing iwak nila biasae gelek gawe walesan model tegek. Nek gawe tegek, biasane umpane gawe lumut. Dan iwake dominan nglompok nang pinggiran tambak. Trip mancing dino iki arek-arek walesane gawe ril kabeh. Soale iwake dominan nglompok nang tengah tambak. Iya tim iki kok cek adem ayem. Sik, ngenteni time ngebur. Time sakno kono cek watuk sik lah, kok gantian. Iki sih asine menguncal mah kan umpane asin. Biasa. Sakno kayak umpan wis jelas strike di sini. Iya. Supaya gak tegang nemen-nemen, arek-arek gawe kopi. Cek Padang, Jas. Kopi bolong. Agak ngantuk. Dan supek pikiran. Akan menguji kesabaran para pemancing-pemancing boys ini. Dan asupan semangat ya, dari pahitnya kopi. Wis kopi ket mateng, moro-moro tim ono sing gondol. Strike, Jas. Papon. Macam boys keren bos. Iki yo gondol. Gondol Pak Uge gondol. 2-0. Udan. Mancing boys, keren bos. Tapi moro-moro udane teko rek. Gak popo. Panas adalah teman.
hujan adalah kawan. Hahaha, smart. Jadi berhubung cuaca sedang turun hujan saat ini, ya sambil ngopi mungkin lebih cocok. Jangan lupa ngopi pokoknya. Harus selalu ngopi. Ini lo ngopi panas kebul. Masuk, boys. Lo ya, kaet paring ngopi. Tim A ono sing gondol. Setrek jazz. Ramen aja gue. Panjang juga. Awas. Awas parahnya. Nyantol lah, Nyantol juga, Jekete udane mek liwat tok rek. Biasane nek mari kena udan rame gondolan, Jess. Amsyong. Kita tetap semangat. Oke. Meskipun dengan tekek 1,8. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4. 4 jalur kita pakai. Karena demi semangat tim saya menang. Kalau kalah saya masak ini, guys. Males sih, guys. Cuaca minggu-minggu iki ancen angel diprediksi rek. Contohnya kayak mancing dino iki. Kaet udan daweres, moro-moro langsung terang. Tapi saiki wis udan maneh. Gak apa-apa wis, muga-muga ae pertanda baik, rejeki. Lo ya, rame gondolan, Jess? Loh. Agak berat-berat ngono sak tanggane sing gak oleh lho. Digolong ta ngono. Hei, ngedisi cacing apean. Nek modale iki 2 iki, Cuk. Nek modale iki 2 iki. Modele. Loro Isi 2. Yo. Wis ana iki, Cuk. Iya, iki keluarga, iki ponakane iki bapak. Oke. Nyantol. Musuh melibatkan bendera putih. Oke. Gemuk. Temenan ini. Wah, kayaknya ini baru ini. Op. Aduh. Ini lemu gini. Baru boleh. Prusifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prusifa, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prusifa ini. Ingin sehat? Minum Prusifa. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho, Ron, tak bedheki. Kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Wah, bener. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh, dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul cenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Dino iki pojok kampung Yopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semoblak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada.
Mancing iwak nila nang tambak ancen gak kalah seru ambek mancing nang spot liyane rek. Nek trip mancing dino iki panggone iwak sik pancet dominan grombol nang tengah tambak. Temenan kan? Ketokane tim B wis jange nyalip tim A iki. Soale sing gelek digondol tim B terus rek. Waduh kok dilek ini guys. Ya ayo sebentar ta, Mas. Wah, ngeri kan? Loh, jelek. Wah, betul. Oh, gitu. Loh, tanggungan ini. Gak apa-apa rek, waktu sik dawa. Sik akeh kesempatan gawe nguber. Pokoke tetap semangat yo rek. Sementara arek-arek liyane lagi persiapan gawe masak-masak. Memanfaatkan yang ada, Jess. Loh, ngeramban iki gawe kulupan yo. Gawe kok penyet iwake engko ya mangane wong-wong. Oke. Ya, saiki lon nang kene. Lombok-lombokane delon. Lho. Wayu-wayu lon dulur. Lon iki lomboke sak mene-mene lho. Yo YMT iki. Iki wis kekumpul lomboke gawe kok ya. Oke. Saiki delon lowong kapisan. Ono pencet barang. Nah, kok nyambele gawe pencet iki lho. Nah, balik maneh nang pertandingan yo. Saiki giliran tim B maneh sing kegondol. Strek Jess. Terusane. Baik. Oh, baik. Baik. kita iki lho tak mau. Mosok kudu tak giring rono, cek ketok. Kaup, tuh, kaup. Ketok. Ini dikira lo. Bapaknya gak terima. Tuh, kecil ini. Emang ini sinar. Kecil, lumayan tapi mancing apa sih sebelah itu bingung aku. Jauh. Ana cengkek. Anu jadi biasa sih belajaran. Gak apa-apa untuk arek-arek bau. Liwat es. Ngene wis. Saja makan lah ya makan. Saja nih wis amatir sih enak. Lumayan tapi yang pusing. Tim A ternyata yo gak gelem kalah rek. Gak gelem kalah blas. Tim B podo ae rame gondolan Jess. Podo ae sami mawon. Loro karo tim pancet gak gelem kalah. Strike mana Jess? Saling uber-uberan saiki. Gak kroso wektu turnamen wis entek. Mari ngono cek kerumbu perhitungan perolehan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 cek kerumbu 21 22 23 24 selawe bonus. Selawe. Enam likur. Bagus. Kakak dek selawe santok meneh, mandek gak usah 30. Bagus. sak minimal dihitung, Bu. Piro? 30 weh, barongan 30. Kene selawe. Wah,
Ternyata tim A positif masak-masak, Jess. Gak apa-apa. Aduh tuku cacing. Ya. Iki lo mancing. Ya. Iki lo mancing. Ya. Masak. Tak bedai bisa jawab oleh Bulsak. Oke. Ayo. Apa bedanya fitness sampai fitnah? Wah, enteng. Kalau fitness itu ke gym. Kalau fitness itu ke Bisa. Betul pulsa. Oh iya betul. Pulsa ya. Kayak dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa melok kuis Tulcena setiap Jumat, Sabtu, Minggu jam pira Ron? Jam 6 karo jam 8 bengi nang ngene Tulcena. Nonton LPT jaman penak JTV. Dipersembahkan oleh Cat Color, harga ekonomis. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Nah, saiki sing kalah wayahe etet-etet iwak. Lanjut masak geden, Jas. Rek iki hasil pancingane time Ponco ambek time Mas Agus. Saiki wayahe di deteti arep dimasak. Sementara personil liyane nyiapno lombok gawe nyambel sing pedes rek. Menu makan siang iki gawe rong jenis sambel rek. Sambel mata ambek sambel lamongan. Jenenge nang tambah rek kudu iso memanfaatkan situasi sekitar. Tapi hasilnya gak kalah ambek sambel nang rumah makan rek. Mari lombok, brambang, bawang, tomat, terasi wis siap. Mari ngono langsung digongso sirek. Cek suwedep Jas. Mari iwak wis bersih kabeh, saiki lanjut bumboni iwak. Mesti ae cek tambah gurih. Langsung goreng Jas. Masakannya sudah matang, sambalnya sudah matang, mari kita. Dia. Waduh, nasinya guys, lebih limo guys. Gua ambil sekedip aja nasinya, nggak usah banyak-banyak. Terus kita ambil sambelnya. Guys, sambelnya guys. Ya, ini sambel. Oke, kita ambil satu aja ikannya. Oke, mari kita makan. Hah? Lalapan. Oh, ini jojonya guys. Oke, kita makan. Yuk. Mari sego, sambel, iwak, ambek kulupan, wis diler. Saiki waktunya madang geden. Asli no hikmat rek. Opo maneh mangan bareng-bareng koyok ngene iki. Wis talah.
Mari mangan ya. Tenaga kembali pulih. Wah ini ngejur wong buriku. Yo. Lanjut Cik, sesi kedua double strike lagi. Mancing boys, keren bos. Ancen awak dino iki suwip kabeh rek. Dilu gondol. Alhamdulillah. Wis mancing ngono dino mulai jam piro Mang? Jam 1 sampai saiki jam 5 hasilnya. Saksikan petualangan kami di episode selanjutnya. Mancing Boys, keren Koyok nguniku mau rek, petualangan trip mancing dino iki. Seger waras kabeh ya rek. Jadikan hobimu menjadi ladang rezekimu. Mancing Boys, keren bos. Dama atau Sri merupakan istilah yang kerap muncul dalam catatan-catatan lama tentang Sumatera. Istilah yang bermakna cahaya tersebut hingga kini masih digunakan di tanah ini, tanah Muaro Jambi. Cahaya ini bagaikan tamsil dalam menjelaskan karakter wilayah yang kemudian menjadi situs purbakala terluas se-Asia Tenggara ini. Di sini tersebar ratusan tinggalan arkeologis yang dikitari oleh kelindan tali-tali air. Posisi kanal-kanal ini seakan melindungi ragam konstruksi terakota yang dahulunya merupakan fakultas-fakultas tempat para datu melaga ilmu. Di sini, di tanah Kedaton. Asal kata Kedaton tadi atau kedatuan, dia adalah datu atau dato, sama artinya. Itu bahasa
tanah kalau disebut oleh orang tua-tua kita. Bahasa tanah artinya bahasa lama, bahasa manusia di masa lampau. Nah, artinya yang mulia. Tu atau to artinya manusia. Jadi datu atau dato artinya manusia yang mulia. Apa itu manusia yang mulia? Siloka. Adatnya menjawab. Datu adalah laksana batang kayu besar di tengah-tengah padang yang akarnya tempat orang bersila, batangnya tempat orang bersandar, daunnya yang rimbun tempat orang berteduh, buahnya untuk dipetik, adil memutus perkara, tidak menghantam tanah, tahu di mana ranting yang akan melanting, tahu di mana tanggul yang akan menyandung, beralam luas, berpadang lebar, tahu alur dengan patutnya. Sudah tuh. Pada masa yang jauh, seorang biksu Cina bernama Itzing mencatat keberadaan ribuan murid yang tengah berguru di dalam kompleks monasteri di sebuah kota berbenteng. Nusantara ini persinggahan dari perdagangan orang-orang Tiongkok ke India, sebaliknya orang-orang India ke Tiongkok. Nah, para biksu inilah yang kemudian menumpang kapal orang-orang pedagang-pedagang kalau mau ke India dan singgah di kepulauan kita, khususnya di pantai timur Sumatera. Nah, salah satu tempat itu adalah pantai timur Jambi. Makanya pada abad ke-7 di dalam naskahnya Itzing ya, memang disebutkan bahwa dia singgah dulu di Sulawesi ya. Kemudian mereka juga melihat ada satu tempat yang namanya di daerah Muluyu. Dia sebut Muluyu. Artinya Muluyu ini bisa merujuk kepada orang-orang Melayu. Kami yakin tidak ada tempat lain sebesar yang diceritakan Itzing itu. Bahwa di bentangan sepanjang 7,5 kilo itu banyak peninggalan-peninggalan arkeologi yang kalau kita teliti dulu disebut semua candi. Waktu pertama kali Muara Jambi ini tercatat oleh seorang kontelir Belanda, orang Inggris namanya S.C. Kruk, dia mencatat beberapa reruntuhan batu bata yang dilaporkan oleh masyarakat sendiri. Tapi yang mencatatkan si S.C. Kruk, jadi S.C. Kruk yang punya nama. Masyarakat cuma memberitahu bahwa ada reruntuhan batu bata. Tapi begitu kita masuk ke dalamnya, kita identifikasi, kita bandingkan dengan di Nalanda, di Wikramasila, kemudian juga yang sekarang di katakanlah perguruan Shiraji. Ternyata hamparan bangunan candi ini punya fungsi yang berbeda-beda. Ada wihara Gumbung, ada wihara Gedong 1, dan satu lagi nanti ada wihara Kedaton. Nah, itu cukup luas. Dan ada lagi juga fungsinya khusus untuk ritual. Ada tempel-tempelnya, ada candi tinggi, ada candi kembar batu, kemudian tinggi 1, kemudian juga Gedong 2, bahkan nanti ada lagi yang mungkin dulu fungsinya kremasi, Candi Astano. Dan ada satu tempat lagi namanya Kompleks Stupa yang ada di Gumbung ada, kemudian di Pariduku adalah tempat biku-biku yang sudah tidak ada, itu adalah tempat menyimpan relik. Dan ada satu lagi wihara yang cukup besar, sekarang sedang kita restorasi, itu di Mahdigai. Jadi ini sebenarnya kita katakan banyak wihara-wihara sehingga pantas dan pas kalau disebut sebagai Mahavihara. Sili Fosi dalam catatan Itzing adalah pelafalan Cina atas kata Sri Bodhi, Sri Budi, atau Sri Buddha. Maknanya tak lain adalah budi yang berseri atau budi yang bercahaya. Buddha ini kalau secara bahasa dia kan artinya semacam pencapaian sebetulnya. Ya. Puncak ilmu tanda kutip ya, puncak kaji, masa kajinya tetap itulah Buddha, cahaya kata orang. Kedatuan Sriwijaya terletak di sebuah kota ya, kalau menurut kajian kita namanya Sri Buddha. Jadi ada kota Sri Buddha. Ini kita jumpai nanti cerita ini di dalam berita-berita Arab Persia.
Tapi di dalam berita Arab dituliskannya itu Sri Buza. Sri Buza adalah ibu kota Sabah disebutkan. Sabah adalah ibu negeri Hindia. Kan begitu bunyinya. Nah Hindia itu di sebuah wilayah luas yang bukan India hari ini negara saja. Jadi ada memang kedatuan Sriwijaya, ada negeri namanya Sri Buddha. Di Tibet ada ilmuwan hebat bernama Atisari Pangkala. Yang hari ini masih cemerlang kajinya. Lalu Atisa kan bercerita, anak muda dari Bengali, dia menimba ilmu ke sekian banyak guru di daerah Bengali dan sekitarnya, ke guru yang paling besar di tanah itu, kan di puncak kaji di sana, kan dia bilang, kalau kau mau memperdalam ilmumu lagi, datanglah ke, ada guru lagi yang turun-temurun menerima ajaran ini. Istilah guru besar, datanglah Atisa. Datang Atisa bertemu dengan guru Dharma Kirti namanya. Lalu Atisa menjelaskan dalam narasi dia, dari sekian banyak guru dia, Dharma Kirti inilah yang membuat dia terpukau dan segala macamnya. Kalau kita aktifkan logika kita, ini apa kisah? Kenapa kesini? Dia abad 10-11. Jadi barang ini barang yang diimpor kah? Atau barang yang tumbuh di negerinya? Kalau tumbuh di negerinya apa namanya? Rangkaian ini kita coba kumpulkan ya dari beberapa sumber. Kita coba misalkan di dalam perjalanan Atisa dia singgah di sebuah daratan Swarnadwipa. Akhirnya kita berpikir pasti ada pintu gerbang peradaban itu dengan bentuk temuan nyatanya ya. Misalkan di Lampur ketemu kapal kuno. Nah kita persepsikan berarti dahulu memang Sabak ini menjadi pelabuhan besar di masanya. Kalau semuanya datang, semua kebaikan datang, berarti di negeri ini orang-orang yang pernah tumbuh di negeri ini, leluhur kita barangkali nenek moyang kita ini apa? Nggak pandai apa-apa dia. Jadi hanyalah orang-orang yang didiktekan selama ini. Kolonialisme, imperialisme, dari manapun datangnya, itulah cara mereka. Seolah-olah ini bangsa, ada bangsa yang mendiktekan, ada bangsa yang didiktekan. Jadi memang tumbuh di sana, datang pula orang membawa ilmu-ilmunya, bergumul di sana. Batas ketemunya di mana? Itulah di tengah-tengah. Batasnya di wilayah yang hari ini disebut Muaro. Dibuatkan di sini kedatuan, pertemuan ilmu. Jadi ini bukan lagi perkara agama-agama. Ini perkara pencapaian di sebuah negeri. Pernah ada orang-orang yang mencapai ilmu pengetahuan tentang mengenali dirinya sendiri. Ini bagaimana saudara mempercantik dunia, keselarasan alam raya. Enak di kita, orang suka hidup mempercantik alam, membahagiakan orang, kan itu ini ya. Puncak-puncak ilmunya itu. Saya merasa itu memang itu adalah sejarah betul Muara Jambi atau Swarnadwipa, di mana orang datang dari jauh untuk belajar. Jadi saya datang sebagai murid, ya, untuk belajar ilmu yang dibagi-bagi masyarakat desa Muara Jambi. Hari ini, segala daya budaya terus datang dan berkelindan dalam menjaga nyala pengetahuan di Muara Jambi. Apa yang dilakukan oleh pergerakan komunitas perkumpulan rumah menapo ini, berbagai metode dicoba dulu, baik bidang edukasi, kita coba merangkul peserta didik sekolah formal untuk sekolah alam, sekolah sungai, terus ada gerakan menapo sekarang, dan di dalam beberapa minggu ini kita sudah merambah ke kemajuan teknologi hari ini. Dahulu ini sebuah peradaban yang megah. Paling tidak hari ini kita buat miniatur peradaban itu. Sekecil hal yang kecil kita buat dahulu. Ya, peradaban mengembalikan marwah kawasan situs Candi Muara Jambi dahulu sebagai pusat pendidikan. Sekarang ya mari kita berbagi dengan pendidikan itu. Semoga roh-roh Pulau Emas atau Swarnadwipa dulu diteruskan, dilanjutkan ya oleh siapapun yang mengunjungi tempat situs kawasan Candi Muara Jambi.
Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerahadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Gak duwe pulsa. Gak duwe pulsa. Iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul cenak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam bentuk dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Tino iki pojok kampung Yopo Reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semuplak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo Loro Dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Batang hari masih menjadi jalan raya, ia menjadi medium yang mengantarkan Jambi pada masa kejayaan. Kejayaan bandar-bandar Jambi di masa lalu ini digerakkan oleh banyak komoditas, di mana salah satu yang utama adalah lada. Perdagangan lada ini sebetulnya bagian dari jaringan perdagangan rempah yang marak di seluruh dunia, terutama antara
benua Asia dan Eropa itu antara abad-abad mungkin sejak abad 8, 9, 10 dan semakin memuncak itu terutama di abad 16 sampai 17. Dalam konteks ini perdagangan rempah-rempah atau jalur rempah ini juga sebetulnya bukan hanya memperdagangkan komoditi, tetapi ada banyak hal yang dipertukarkan. Nah, wahananya itu tentu saja komoditi yang laku di pasaran dunia. Di dalam konteks Jambi itu adalah lada dengan wilayah penghasil utama di pedalaman yang memang dihubungkan oleh Sungai Batanghari. Lada Jambi tumbuh subur karena ditanam di wilayah hulu Batanghari yang begitu kaya akan mineral. Wilayah hulu merupakan medan rantau kaum Minangkabau. Di sini, mereka membuka perkebunan lada berkualitas tinggi. Mereka mendayung sauh ke hilir guna menjual berpikul-pikul hasil panennya. Jalur perdagangan dari hulu ke hilir ini terekspresikan dalam tutur Seloko. Mengilir Berajo Jambi, lipat pandan balik ke Rajo Minangkabau. Hubungan antara hulu dan hilir ini menjadi sangat krusial karena bagaimana komoditi yang dihasilkan di wilayah pedalaman itu diangkut oleh transportasi yang ketika itu yang sangat mungkin dilakukan adalah melalui sungai. Jadi sungai itulah urat nadi yang menggerakkan perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Denyut nadi perniagaan di Batanghari yang bermuara ke Selat Melaka memposisikan Muara Sabak sebagai pintu masuk berbagai bangsa. Sabak menjadi pembicaraan dalam catatan-catatan petualang dunia. Dan di sini terdapat temuan arkeologis yang disebut situs Lambur. Sangat menarik ya Lambur ini karena di situs itu ditemukan perahu yang bisa dikatakan paling besar di Nusantara sampai saat ini ya. Panjangnya 14 meter ya. Itu panjang yang paling panjang untuk perahu kuno di Nusantara gitu. Nah, menariknya adalah lebarnya. Ini cukup lebar ya, 5,5 meter. Artinya perahu ini digunakan untuk membawa muatan ya. Dia membawa komoditas. Nah, komoditasnya apa? Komoditasnya kalau kita lihat Lambur sendiri itu pesisir pantai ya, pinggir sungai dan pesisir pantai. Artinya dia tidak ada komunitas yang berharga. Kita juga sudah cek ya peta geologinya juga kemudian vegetasinya. Nah, dia membawa komoditas dari dalam, dari kedalaman ya, dari hulu sungai Batanghari. Batanghari itu minta ampun lah potensinya ya. Ada kayu manis, ada emas, juga lada dan lain sebagainya. Jadi banyak yang diambil dari dalam gitu, terus kemudian dibawa dengan perahu itu ke berbagai tempat, entah juga di Nusantara maupun mungkin juga ke Timur Tengah. Jambi adalah bagian daripada dunia Melayu yang ketika itu memang menjadi salah satu kekuatan utama di jaringan maritim di seluruh, bukan hanya di Indonesia Barat, tapi sampai ke wilayah Indonesia Timur. Nah, komunitas Melayu ini memiliki karakteristik sangat dinamis ya. Mereka hidup dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Nah, orang-orang Jambi ini termasuk di dalam bagian dari komunitas Melayu. Jadi mereka punya jaringan yang luas di seluruh Nusantara, dunia Nusantara dan bahkan dunia. Ya, orang-orang Melayu itu bisa ditemui di kota-kota pelabuhan terkemuka ketika itu di Asia bahkan sampai ke Eropa gitu ya. Karena mereka sangat aktif dan sangat menguasai berbagai hal yang terkait dengan dunia kemaritiman, baik dalam teknologi perkapalan, teknologi navigasi, ya, dan berbagai penguasaan terhadap jaringan maritim yang ada. Pengetahuan tentang jalur-jalur pelayaran itu mereka kuasai dengan baik. Waktu kita uji karbon ya, jadi pertanggalan absolut kita bawa ke laboratorium, ternyata dia abad ke-16 awal ya. Artinya 1500-an awal. Nah, 1500-an awal ini adalah periode ketika Portugis datang ke Malaka, ya. Artinya sebelum Portugis datang ke Malaka, pelayaran itu sudah ramai, ya. Sebelum Eropa datang ke Asia Tenggara, pelayaran di Jambi dan sekitarnya sudah ramai. Lalu baru datanglah nanti bangsa Eropa lainnya, Belanda, ya, tahun 1596. Nah, yang menariknya lagi adalah perahu itu, ya, panjangnya itu seperti perahu yang salah satu perahu yang dibawa oleh Cornelis de Houtman dari Belanda. Ya, jadi ini perahu yang bisa mengarungi samudra. Ini adalah satu jaringan maritim, jaringan perdagangan yang menghidupi masyarakat Jambi di era perdagangan lada atau rempah-rempah
itu sebetulnya adalah bagian dari jaringan perdagangan besar yang menghubungkan masyarakat Jambi dengan komunitas-komunitas lain di seluruh dunia. Di dunia internasional, butir-butir lada tak hanya berfungsi sebagai bumbu masak atau obat-obatan. Di belahan Eropa, hidangan yang mengandung lada bahkan menjadi penanda status sosial. Hal ini membuat bangsa Eropa seperti Portugis menjadi tak dapat lepas dari pasokan lada. Pasca diusirnya Portugis dari Aceh pada 1524, negeri Eropa ini menjadi sangat tergantung pada pasokan lada dari Jambi dan Banten. Namun, ketika kontestasi dengan Belanda kian menguat di Banten, Portugis pun menjadi mutlak berharap pada Jambi guna mendapat segantang lada untuk dibawa ke negerinya. Demi menguasai jalur pasokan lada di Jambi, Portugis pun menghadang kapal-kapal bangsa lain yang hendak masuk ke wilayah Jambi. Alhasil, Selat Melaka di bagian selatan menjelma kuburan bagi kapal-kapal bangsa lain yang kalah dalam melawan ketatnya penjagaan kapal-kapal Portugis. Kondisi penguasaan jalur pasokan lada Jambi oleh Portugis ini terus berlangsung hingga redupnya kekuasaan Portugis di tahun 1600-an. Selepas itu, Kesultanan Jambi pun mulai membuka pintu perdagangan lada dengan bangsa-bangsa lain, seperti Arab, Parsi, India, Cina, Inggris, juga Belanda. Naik turunnya perdagangan lada yang ada di pasaran dunia itu mempengaruhi bagaimana perkembangan ekonomi sosial budaya di Jambi. Jadi ketika ini semua terjadi, perdagangan lada yang merupakan bagian dari perdagangan rempah-rempah itu sebetulnya adalah wahana yang membuka karakteristik masyarakat Jambi sehingga mereka bisa berinteraksi dengan budaya global dan menyerap itu semua dan mencoba untuk mengekspresikannya kembali dalam bentuk budaya lokal. Ini yang menyebabkan hubungan antara hulu dan hilir dalam konteks budaya Melayu yang memang masyarakat maritim yang berkarakteristik terbuka tadi menjadi sangat dinamis gitu. Pada 12 Juli 1681, Kesultanan Jambi mulai melakukan kontrak dengan perusahaan dagang Belanda di India atau VOC. Dalam kontrak ini Belanda memberikan perlindungan kepada Kesultanan Jambi atas ancaman dari Palembang. Sebagai imbalannya, harga lada yang dijual kepada company harus diturunkan. Tak hendak menunggu tibanya petani lada hingga ujung tahun, Kesultanan Jambi beserta Belanda akhirnya berstrategi dengan mengirimkan agen Cina guna mengambil pasokan lada dari hulu. Ketidakpastian harga jual akibat sistem barter kemudian memicu keengganan petani lada di hulu untuk menjual hasil lada mereka. Demi tetap menjamin lancarnya pasokan lada ke hilir, pada 1640 Kesultanan Jambi mengirim 100.000 picis ke daerah hulu untuk memperkenalkan uang sebagai alat tukar lada. Permasalahan timbul pada 1645 ketika muncul uang dari Batavia yang banyak kandungan tembaganya. Alat tukar yang berubah-ubah ini menimbulkan ketidakpercayaan petani di hulu terhadap pedagang yang datang dari hilir. Mereka akhirnya lebih memilih menjual lada mereka di pasar Muara Tebo. Muara Tebo memiliki akses jaringan transportasi ke Indragiri dan Kuala Tungkal. Jalur ini ditempuh melalui sungai-sungai dan dilanjutkan dengan jalan setapak menembus hutan. Muara Tebo lantas dijuluki sebagai Melaka Kecil, karena strategi pindah sungai ini menjadi jalan penyelundupan lada ke Selat Melaka. Penyelundupan ini pun dinilai sebagai pembangkangan dari masyarakat di hulu terhadap pusat pemerintahan Jambi di hilir. Dipicu oleh berbagai perkara penyelundupan lada, pecahlah laga peperangan antara negeri Jambi dengan negeri Johor. Kekalahan pada laga besar ini membuat Jambi kehilangan posisi sebagai pelabuhan lada utama di pesisir timur Sumatera. Sementara itu, pos dagang Belanda di Muara Kunte kemudian mendapat serbuan dari rakyat Jambi
yang tak menyukai kerjasama kesultanannya dengan Belanda. Karena harga lada yang terus anjlok akibat laga politik yang terus memanas, petani lada di hulu pun mulai beralih menanam kapas dan padi. Sejak itu, harum lada Jambi tinggal sejarah. Refleksi atas panasnya laga akibat perniagaan lada ini pun tertinggal dalam sebuah hikayat. Iki pojok kampung Yopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Saksikan program dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Wow. Aha. Wow. Mantap suaranya. Yahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang sama Yahut. Mados ini kita, Pak. Yo iya. budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Kutingono. Ayo rek guyub makarya Jawa Timur tambah joyo. JTV 100% dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan delegasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Rio
campur saya.